Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mujahidah dengan NIM 220204601009 dari kelas 02 Teknik Elektro D4. Baik, tujuan saya membuat video ini yaitu sebagai tugas ujian tengah semester pada mata kuliah Elektronika Analog dan Digital dengan dosen pengampu Ibu Elvira Makmur SPD MPD yang akan membahas mengenai kumpulan materi-materi pada mata kuliah Elektronika Analog dan Digital. Baik, untuk materi pertama yaitu mengenai pengantar elektronika. Elektronika ini merupakan ilmu yang mempelajari arus listrik arus lemah yang dioperasikan dengan cara mengontrol aliran elektron atau partikel bermuatan listrik dalam suatu alat dan bahan seperti peralatan elektronik, termokapel, komputer, dan lain sebagainya. Selanjutnya adapun bidang-bidang elektronika. Bidang yang pertama itu bidang instrumentasi dan kontrol, yang kedua bidang telekomunikasi, 3 bidang elektronika konsumer, 4 bidang elektronika kuantum. Selanjutnya adapun sejarah perkembangan elektronika. Yang pertama pada tahun 1883 yang ditemukan oleh Thomas Edison mengatakan bahwa sebuah elektron berpindah dari sebuah konduktor ke konduktor lainnya melewati ruang hampa. Selanjutnya pada tahun 1896 dan 1901 oleh Guglielmo Marconi merintis mengembangkan telegraf tanpa kabel ataupun wireless telegraph pada tahun 1896 dan komunikasi radio jarak jauh pada tahun 1901. Selanjutnya pada tahun 1947 oleh tim insinyur dari Bell Laboratories sebagai penemu transistor. Fungsi transistor seperti tabung ruang hampa udara tetapi memiliki ukuran yang lebih kecil, lebih ringan, konsumsi daya lebih kecil dan lebih kuat, serta lebih murah untuk diproduksi dengan adanya kombinasi penghubungan metalnya dan bahan semikonduktor. Selanjutnya pada tahun 1952 oleh Geoffrey W. Adamer mengusulkan sebuah sirkuit terintegrasi dan pada tahun 1961 sirkuit terintegrasi menjadi produksi massal oleh sejumlah perusahaan dan desain peralatan berubah secara cepat dan dalam beberapa arah penggunaan yang berbeda untuk mengadaptasi perkembangan teknologi dan kebutuhan penggunaan perangkat elektronik. Materi selanjutnya itu mengenai dasar-dasar elektronika. Yang pertama, proton dan elektron. Elektronik sebuah istilah yang diambil dari kata elektron. Elektron merupakan satu dari 3 materi yang menyusun struktur atom, yakni inti atom ataupun nukleus, yang terdapat proton dan neutron serta elektron. Selanjutnya, proton bermuatan listrik positif dan elektron bermuatan negatif. Dalam sebuah atom, proton merupakan inti atom ataupun nukleus dan elektron mengorbit di sekelilingnya. Akibatnya, elektron mudah bergerak sedangkan proton yang merupakan inti sulit bergerak. Elektron bergerak dari potensial rendah ke potensial tinggi. Di sini juga kita dapat lihat gambarnya. Selanjutnya, arus listrik dan muatan listrik. Arus listrik ialah suatu aliran yang muncul dari adanya muatan elektron yang mengalir dari titik yang satu ke titik lainnya yang terdapat pada satu rangkaian. Arus listrik yang mengalir mampu melakukan usaha untuk memutar motor listrik. Listrik mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah. Selanjutnya, muatan listrik. Muatan listrik adalah kemampuan alat untuk menyimpan atau membuang arus listrik selama waktu tertentu. Arus listrik akan mengalir pada suatu rangkaian membentuk loop tertentu dan ada beban listrik. Alat-alat tertentu seperti baterai mampu menyimpan muatan listrik dan mengalirkannya. Rumus muatan listrik yaitu Q sama dengan I kali T, dengan Q sama dengan
dengan Q yaitu muatan listrik dengan satuan Coulomb, I yaitu arus listrik dengan satuan ampere, dan T adalah waktu dengan satuan sekon. Selanjutnya, tegangan listrik dan hukum Ohm. Tegangan listrik. Semakin tinggi tegangan listrik, maka semakin besar energi potensial yang dikarenakan semakin banyak elektron yang dilepas. Sistem satuan internasional untuk tegangan listrik adalah volt, yang diambil dari nama Alexander Volta, yang mengatakan suatu volt adalah perubahan energi sebesar 1 joule. Rumus tegangan listrik ini yaitu V sama dengan W per Q. Dengan V sama dengan tegangan listrik dengan satuan volt, W adalah energi listrik dengan satuan joule, dan Q yaitu muatan listrik dengan satuan Coulomb. Hukum Ohm. George Simon Ohm pada tahun 1827 melakukan sebuah percobaan untuk menentukan hubungan antara arus listrik dan tegangan listrik, hingga menemukan pernyataan bahwa arus listrik yang mengalir pada hambatan atau resistor sebanding dengan tegangan yang diberikan pada hambatan dalam kondisi suhu ruangan dijaga konstan. Persamaan Ohm mudah digunakan untuk mencari tegangan dan arus, misalnya ingin diketahui arus listrik, tegangan listrik, atau nilai resistansi yang belum diketahui pada suatu rangkaian listrik. Rumus energi listrik ialah W sama dengan V kali Q. Selanjutnya, penghantar listrik. Penghantar adalah suatu benda yang digunakan dalam teknik listrik atau elektronika untuk mengalirkan arus listrik dari suatu listrik ke beban listrik. Bahan yang digunakan dalam teknik elektronika dapat digolongkan menjadi 3 bagian, yaitu konduktor, isolator, dan semikonduktor. Konduktor merupakan sebuah bahan yang dapat menghantarkan listrik. Bahan penghantar mempunyai banyak elektron-elektron bebas sehingga dengan mudah dapat dipengaruhi keadaan sekitarnya. Pada umumnya, bahan penghantar ini terbuat dari logam karena hampir semua logam dapat digunakan sebagai penghantar listrik, misalnya tembaga, besi, perak, krom, nikel, dan sebagainya. Selanjutnya, isolator atau penyekat. Bahan isolator adalah jenis bahan yang sulit menghantarkan listrik. Hal ini disebabkan oleh bentuk struktur atomnya. Elektron terikat oleh protonnya. Elektron dapat terlepas dari ikatan apabila tegangan dari luar jauh lebih besar dari daya tarik intinya, yaitu dengan memberikan tegangan listrik yang sangat tinggi. Contohnya bahan isolator terbaik ialah karet. Selanjutnya, semikonduktor. Bahan semikonduktor adalah suatu bahan yang tidak dapat digolongkan sebagai penghantar tetapi tidak dapat pula digolongkan sebagai isolator. Pada dasarnya, kemampuan menghantar listrik semikonduktor berada di antara konduktor dan isolator. Bahan semikonduktor ini seperti silikon, selenium, germanium, dan metal oksidase. Baik, materi selanjutnya yaitu mengenai klasifikasi komponen elektronika analog. Komponen elektronika analog ini terbagi atas 2, yaitu komponen pasif serta komponen aktif. Komponen pasif terdiri dari resistor, kapasitor, serta induktor. Komponen aktif terdiri dari dioda, transistor, IC atau integrated circuit, serta saklar. Yang pertama yaitu mengenai komponen pasif, yaitu resistor. Resistor adalah komponen elektronika pasif yang berfungsi untuk menghambat dan mengatur dalam suatu rangkaian elektronika. Satuan nilai resistor atau hambatan adalah ohm. Fungsi resistor ialah sebagai pembatas arus listrik, sebagai pengatur arus listrik, sebagai pembagi tegangan listrik, serta sebagai penurun tegangan listrik. Selanjutnya, jenis-jenis resistor. Resistor dengan nilai tetap, resistor dengan nilai yang dapat diukur, resistor yang nilainya dapat berubah sesuai dengan intensitas cahaya, serta resistor yang nilainya dapat berubah sesuai dengan perubahan suhu. Adapun kode warna resistor, ada warna angka, pengalih, toleransi, serta koefisien suhu. Selanjutnya,
yaitu kapasitor. Kapasitor adalah komponen elektronika yang berfungsi menyimpan muatan listrik dalam jangka waktu tertentu. Satuan dari kapasitor ialah farad. Kapasitor terbuat dari material logam yang berbentuk dua buah lempengan yang disusun secara paralel dan berdekatan satu dengan yang lain sesuai dengan ukuran yang dibutuhkan dan fungsinya. Adapun fungsi kapasitor yaitu sebagai penyimpan arus atau tegangan listrik, sebagai konduktor yang dapat melewatkan arus AC, sebagai isolator yang menghambat arus DC, sebagai filter dalam rangkaian power supply, sebagai kopling, sebagai penggeser fasa, serta sebagai pemilih gelombang frekuensi. Selanjutnya, adapun jenis-jenis kapasitor. Kapasitor dengan nilai tetap tidak berpolaritas seperti kapasitor keramik, kapasitor polyester, kapasitor kertas, serta kapasitor mika. Adapun kapasitor dengan nilai tetap berpolaritas seperti kapasitor elektronik serta kapasitor tantalum. Selanjutnya, induktor. Induktor atau disebut juga dengan coil adalah komponen elektronika pasif yang berbentuk kumparan dari susunan lilitan kawat. Induktor memiliki kemampuan untuk menyimpan energi magnet. Kemampuan ini disebut dengan induktansi yang satuan unitnya adalah Henry. Nilai induktansi sebuah induktor. Jumlah lilitan, semakin banyak lilitannya, semakin tinggi induktansinya. Diameter induktor, semakin besar diameternya, semakin tinggi pula induktansinya. Selanjutnya, permeabilitas inti, yaitu bahan inti yang digunakan sebagai udara, besi, atau ferrit. Ukuran panjang induktor, semakin pendek induktor atau kupon koil tersebut semakin tinggi induktansinya. Adapun fungsi konduktor, yaitu sebagai filter dalam rangkaian yang berkaitan dengan frekuensi, transformator, motor listrik, solenoid, relay, speaker, serta mikrofon. Adapun jenis-jenis induktor, ada induktor dengan bernilai tetap serta induktor tidak tetap. Selanjutnya, komponen aktif. Yang pertama yaitu dioda. Dioda adalah komponen elektronik dua terminal yang hanya mengalirkan arus dalam satu arah selama dioperasikan dalam level tegangan tertentu. Dioda ideal akan memiliki resistansi 0 dalam satu arah dan resistansi tak terbatas pada arah sebaliknya. Jenis-jenis dioda yaitu dioda biasa atau punya arah, dioda Zener, LED atau dioda emisi cahaya, dioda foto, dioda Schottky, serta dioda laser. Selanjutnya, transistor. Transistor adalah sebuah komponen elektronika yang mempunyai berbagai macam fungsi, diantaranya sebagai saklar, penguat sinyal, osilator, modulator, dan sebagainya. Komponen elektronika ini terbuat dari bahan semikonduktor seperti silikon. Adapun jenis-jenis dari transistor, yang pertama transistor bipolar dan yang kedua transistor efek medan. Yang termasuk dalam transistor bipolar seperti NPN dan PNP. Komponen selanjutnya yaitu IC. Ialah sebuah komponen elektronika aktif yang terdiri dari ratusan, ribuan, bahkan jutaan transistor. Dioda, kapasitor, dan resistor yang diintegrasikan sedemikian rupa sehingga menjadi satu kesatuan komponen elektronika yang berukuran kecil. Bentuk IC juga bermacam-macam, mulai dari yang berkaki 3 hingga ratusan kaki ataupun terminal. Fungsi IC juga beraneka ragam, mulai dari penguat, selanjutnya switch, pengontrol, hingga menjadi penyimpanan. Komponen aktif yang terakhir yaitu saklar. Saklar adalah komponen yang digunakan untuk menghubungkan dan memutuskan aliran listrik dalam rangkaian elektronika. Saklar sering digunakan sebagai on-off dalam peralatan elektronika. Jenis-jenis saklar ada dua, yaitu jenis saklar berdasarkan spesifikasi dan jenis saklar berdasarkan penggunaan. Yang termasuk dengan jenis saklar berdasarkan spesifikasi seperti saklar satu arah, ataupun kutub tunggal, saklar dua arah, ataupun kutub ganda. Yang termasuk dalam jenis saklar berdasarkan penggunaan seperti saklar do not disturb switch, saklar
saklar regulator ringan, serta saklar tombol tekan lonceng. Baik, materi selanjutnya yaitu mengenai rangkaian penguat. Penguat adalah suatu piranti yang berfungsi menguatkan daya sinyal masukan. Salah satu syarat yang dituntut pada penguat adalah bahwa sinyal keluaran harus tepat bentuknya seperti sinyal masukan, amplitudonya lebih tinggi. Jika bentuk sinyal keluaran tidak dapat sama dengan bentuk, hanya kecil saja, maka dikatakan sinyal keluaran cacat. Rangkaian penguat adalah suatu rangkaian yang digunakan untuk menguatkan sinyal masukan. Rangkaian penguat biasanya digunakan dari sebuah transistor hingga beberapa transistor. Prinsip penguat paling sederhana terdiri dari satu buah transistor. Ada 3 kemungkinan pemasangan transistor sebagai penguat, yaitu emitor bersama, kolektor bersama, dan basis bersama. Selanjutnya, jenis rangkaian penguat yang pertama yaitu common base. Penguat common base adalah penguat yang kaki basis transistor di-groundkan, lalu input dimasukkan ke emitor dan output diambil pada kaki kolektor. Penguat common base mempunyai karakter sebagai penguat tegangan. Adapun sifat-sifat dari common base, konfigurasi transistor common base memiliki penguat arus yang sangat kecil, memiliki penguat tegangan yang tinggi, memiliki impedansi input yang rendah, dan impedansi output tinggi. Pada umumnya memiliki penguat hingga 40 desibel. Cocok digunakan pada rangkaian penguat frekuensi tinggi. Selanjutnya, common emitter adalah penguat yang kaki emitor transistor di-groundkan, lalu input masukan ke basis dan output diambil pada kaki kolektor, serta mempunyai karakter sebagai penguat tegangan. Pada rangkaian emitor di-groundkan atau ditanahkan, input adalah basis dan output adalah kolektor. Adapun sifat-sifatnya, sifat dari rangkaian penguat transistor yang dikonfigurasikan sebagai common emitter. Konfigurasi transistor dengan common emitter akan menguatkan tegangan dan arus secara bersamaan, memiliki impedansi input yang rendah sedangkan impedansi output tinggi. Penguat arus pada konfigurasi common emitter relatif besar. Jenis rangkaian penguat selanjutnya yaitu common collector. Penguat common collector adalah penguat di mana kolektor transistor di-groundkan atau ditanahkan, lalu input dimasukkan ke basis dan output diambil pada kaki emitor, dan penguat ini berkarakteristik sebagai penguat arus. Rangkaian ini hampir sama dengan common emitter, tetapi outputnya diambil dari emitor. Input dihubungkan ke basis dan output dihubungkan ke emitor. Rangkaian ini disebut juga dengan emitter follower ataupun pengikut emitor karena tegangan output hampir sama dengan tegangan input. Kemudian sifat dari rangkaian penguat transistor yang dikonfigurasikan sebagai common collector. Yang pertama, konfigurasi transistor sebagai common collector menghasilkan penguat arus yang besar. 2, memiliki impedansi keluaran yang rendah sedangkan impedansi masukan tinggi. Selanjutnya, penguat daya pada konfigurasi common collector relatif rendah. Penguat tegangan sangat rendah serta fasa sinyal antara input dan output terbalik. Materi selanjutnya itu rangkaian penyearah gelombang. Rangkaian penyearah gelombang merupakan rangkaian yang berfungsi untuk mengubah arus bolak-balik menjadi arus arah. Komponen elektronika yang berfungsi sebagai penyearah adalah dioda, sedangkan dioda memiliki sifat hanya memperoleh arus listrik yang melewati dalam satu arah saja. Jenis-jenisnya yaitu ada 2. Yang pertama rangkaian penyearah setengah gelombang, yang kedua rangkaian penyearah gelombang penuh. Yang pertama, rangkaian penyearah setengah gelombang penuh merupakan rangkaian penyearah sederhana yang hanya dibangun menggunakan satu dioda saja. Selanjutnya, rangkaian penyearah gelombang penuh. Ada 2, yaitu rangkaian penyearah gelombang penuh dengan dioda Brugge dan rangkaian penyearah gelombang penuh dengan center tap.
Yang pertama, rangkaian dioda jembatan adalah rangkaian penyearah gelombang penuh yang paling populer dan paling banyak digunakan dalam rangkaian elektronika. Rangkaian dioda jembatan menggunakan 4 dioda sebagai penyearahnya. Selanjutnya, rangkaian penyearah gelombang penuh yang menggunakan center tap design digunakan pada sumber arus bolak-balik ataupun IC yang memiliki center tap. Contohnya pada transformator CT. Pada rangkaian penyearah gelombang penuh center tap design hanya menggunakan 2 dioda sebagai penyearah. Selanjutnya transformator trafo tenaga ataupun trafo daya terdapat pada P5A berfungsi untuk penyediaan macam-macam tegangan sekunder. Trafo input mempunyai lilitan primer dan lilitan sekunder dengan menggunakan inti teras atau besi. Lilitan sekundernya mempunyai center tap digunakan untuk penyesuai impedansi atau pembalik fasa. Trafo output digunakan pada trafo penerima dipasang sebagai penghubung rangkaian penguat akhir dengan loudspeaker dan dapat pula menyesuaikan impedansi penguat dengan impedansi speaker yang digunakan. Selanjutnya, trafo frekuensi menengah biasanya disebut trafo MF, biasanya untuk melewatkan frekuensi 455 kHz. Pada penerimaan radio AM biasanya memakai interferit. Trafo frekuensi tinggi disebut juga trafo HF, intinya dari serbuk besi ataupun ferrit. Sering disebut spool antena ataupun spool osilator. Untuk radio penerima biasanya sebagai penata atau osilator. Baik, itulah materi pada mata kuliah elektronika analog dan digital yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.